Malu, Israel tutup jumlah tentara yang luka dan tewas dalam perang melawan Hamas. Ternyata faktanya mengejutkan. Militer Israel telah menutupi data jumlah tentaranya yang terluka dalam perang melawan Hamas dan kelompok perlawanan Palestina, dan juga korban yang tewas. Surat kabar Haaretz mengungkapkan temuan mengejutkan di mana jumlah tentara Zionis yang terluka dan tewas mencapai ribuan, jauh lebih tinggi dari yang diumumkan militer secara resmi. Temuan surat kabar itu merujuk pada catatan rumah sakit. Surat kabar tersebut mencatat bahwa militer Israel menerbitkan jumlah tentaranya yang terluka kemarin untuk pertama kalinya sejak pecah perang. Israel hanya menyatakan bahwa ada 1.593 tentara yang terluka selama periode itu. Militer mencatat 255 tentara mengalami luka berat dan 446 luka sedang dan 892 lainnya luka ringan. Namun setelah surat kabar tersebut melakukan pemeriksaan terhadap rumah sakit tempat tentara yang terluka dirawat dan juga tewas, kesenjangan yang cukup besar dan tidak dapat dijelaskan antara data yang dilaporkan oleh militer dan data dari rumah sakit. Surat kabar tersebut mencatat bahwa data rumah sakit menunjukkan jumlah tentara yang terluka dan tewas 2 kali lipat lebih banyak dibandingkan jumlah yang diumumkan militer. Haaretz juga menambahkan sekitar 1.000 tentara lainnya dirawat di pusat medis Soroka di Be'er Sheva di rumah sakit yang lain. Ini adalah daftar parsial karena data tersebut tidak termasuk tentara yang saat ini sedang berada di bangsal rehabilitasi yang telah dihitung sebagai korban luka saat tiba di bangsal darurat dan juga bangsal rawat inap. Bahkan dengan mempertimbangkan berbagai kesenjangan notasi dan pelaporan yang mungkin terjadi di bidang rumah sakit, kesenjangan yang besar antara angka-angka yang ada di tentara yang ada di rumah sakit. Kesenjangan pelaporan mencakup duplikasi pencatatan korban luka yang dipindahkan dari satu rumah sakit ke rumah sakit yang lain. Ada kemungkinan juga bahwa setidaknya beberapa rumah sakit menerima tentara yang memerlukan perawatan medis yang tidak ada hubungannya dengan perang. Surat kabar tersebut menekankan bahwa sejak tanggal 7 Oktober, warga sipil terluka dirawat di rumah sakit di berbagai tempat atau klinik yang berada di sana. Terlepas dari upaya militer Israel menutupi data kerugian yang diderita, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu tetap mengklaim Hamas menderita. Perang masih berlangsung setiap hari. Ini adalah awal dari berakhirnya Hamas, kata Netanyahu. Namun pada kenyataannya, Netanyahu telah membiarkan militernya kalah dan menurunkan tentara wanita untuk berperang melawan Hamas. Sebelumnya Netanyahu dikabarkan berkali-kali bersumpah untuk melenyapkan Hamas sejak perang dimulai. Alih-alih berhasil mewujudkan sumpahnya, pemimpin Israel itu jadi bulan-bulanan kecaman karena perang Israel di Gaza justru menargetkan warga sipil dan telah merugikan Israel hingga triliunan rupiah. Panglima Militer Israel Letnan Jenderal Herzi Halevi mengatakan dia memikul tanggung jawab yang besar atas insiden blunder fatal tentaranya yang menembak mati 3 sandera asal Israel di Gaza. Dan juga dia mengaku sangat menyesal telah banyak anak buahnya yang tewas di tangan Hamas. Namun kejanggalan terungkap, di mana ketiga sandera itu sebenarnya sudah teriak minta tolong dan mengibarkan bendera putih, namun tetap saja dieksekusi oleh pasukan Zionis. Dalam pernyataan pertamanya setelah insiden tragis itu, Jenderal Halevi mengatakan dia memikul tanggung jawab. Kami akan melakukan segalanya untuk mencegah terulangnya kasus serupa jika pertempuran berlanjut, katanya. Insiden di mana tentara IDF secara keliru membunuh 3 anak buahnya dan juga makin kehilangan para prajurit setelah dibombardir oleh Hamas. Tidak ada yang lebih diinginkan oleh tentara IDF dan komandan mereka di jalur Gaza selain menyelamatkan sandera hidup-hidup. Kami telah gagal dalam kasus ini. Kami merasakan duka mendalam dari keluarga atas kematian para sandera. Dan kami juga gagal untuk menyelamatkan pasukan kami. Meskipun mereka dibekali dengan senjata yang canggih, namun pada kenyataannya banyak para tentara Israel bertumbangan. IDF dan saya sebagai komandannya bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat ini, dan kami akan melakukan segalanya untuk mencegah terulangnya dan untuk meraih kemenangan.
Saya mencoba menempatkan diri saya sebagai pemimpin tentara di Sujaya setelah berhari-hari pertempuran sengit, pertemuan jarak dekat, pertemuan dengan teroris berpakaian sipil yang datang dengan berbagai cara menipu, katanya kepada wartawan. Keputusan sepersekian detik dapat mengakibatkan hidup ataupun mati, umbu jenderal itu. Dia juga menambahkan, ketika Sandra melakukan segalanya agar kami mengerti, namun kami gagal memahami hal itu. Dia menegaskan ada pelanggaran aturan oleh tentara IDF dalam insiden tragis dan menyakitkan itu. Penembakan terhadap para Sandra dilakukan bertentangan dengan peraturan baku tembak. Dilarang menembaki orang yang mengibarkan bendera putih dan meminta menyerah, namun mereka tetap menembaknya dengan brutal.